Istana jawab kritik bakal Capres Anies Baswedan soal pembangunan jalan tol yang marak di era Presiden Jokowi. Staf khusus Sekretaris Negara Valdo Maldini pun menunjukkan sejumlah survei yang menunjukkan masyarakat puas dengan pembangunan jalan tol yang dilakukan di era Jokowi. Bahkan kata Valdo Maldini, pembangunan jalan tol menjadi salah satu instrumen penting kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Hal itu diungkapkan Valdo Maldini di kantor Populi Center Jakarta Senin 29 Mei, seperti dikutip dari tribunnews.com. Politisi PSI itu juga menjelaskan bahwa kepuasan masyarakat akan pembangunan jalan tol di era Jokowi memiliki arti warga sanggup bayar melintasi jalan tersebut. Valdo juga membalas kritik Anies Baswedan terkait pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak berkeadilan. Dia pun meminta ex-Mendikbud RI itu melihat pembangunan di sekitar jalan tol Jakarta Cikampek. Tak hanya pembangunan jalan, Valdo mengklaim Presiden Jokowi juga telah memperbaiki penegakan hukum yang selama ini menjadi sorotan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Oleh sebab itu, politikus PSI itu membalas agar Anies Baswedan untuk banyak berbicara mengenai program apa yang akan ditawarkan dari Koalisi Perubahan, bukan hanya mengkritik namun minim solusi. Pansel KPK, kan kemarin kan sudah ada mau dibentuk panitia seleksi KPK, minta KPK sekarang di jabatannya diperpanjang 5 tahun. Ini kan katanya berlaku ke April. Berarti pansel ini akan dibuatkan atau seperti apa? Ya, kita masih melihat kondisinya ya, dan bisa ditanyakan juga dengan kamu. Yang jelas memang kita tahu ada banyak pendapat dari para ahli, ada banyak polemik juga. Jadi ya kita tunggu aja gimana prosesnya ke depan. Soal Menkominfo definitif namanya katanya sudah di Pak Jokowi, ini siapa? Ya, yang jelas kalau bicara soal menteri, Pak Presiden yang paling tahu siapa yang paling tepat untuk menjadi pemimpin negara. Dan pasti yang bisa menjawab keresahan, memastikan program-program di jalan. Dan yang kita pastikan juga, karena semuanya udah berjalan berdasarkan sistem, makanya tidak ada kekhawatiran daripada publik untuk bagaimana performa pemerintahan. Dari partai atau non-partai? Tunggu aja. Dari hasil sedikit. Kapan akan diumumkan? Kapan akan diumumkan? Dalam waktu yang dekat lah, dan tentu ini akan menjadi prioritas. Oke? Beberapa hari lalu Kepala Otorita IKN menyebutkan kalau dia baru penandatangan MOU dengan satu perusahaan untuk mewujudkan adanya mobil terbang di IKN. Apakah bisa dijelaskan? Saya belum dengar beritanya, tapi mungkin bisa ditanyakan dulu. Tadi pansel berarti masih dibahas atau kemungkinan memang akan dibubarkan ya? Tunggu aja. Oke? Gimana tanggapan Pak terhadap hasil survei dari Populi, terutama mengenai kepuasan masyarakat tentang Jokowi dan Jokowi itu sendiri? Ya udah dijawab tadi di diskusi. Yang jelas tantangannya mungkin gini ya, periode kedua ini kan banyak di akhir terutama itu banyak tantangan yang disebut lembah. Tapi ternyata Presiden Jokowi menunjukkan dan pemerintahannya kinerjanya baik. Jadi mudah-mudahan ini akan sampai Oktober 2024. Jangan lupa kita masih ada waktu sekitar 16 bulan lagi lah. Ya kalau 16 bulan itu teman-teman lihat sama kayak realisasi Pak Habibie jadi presiden yang melakukan banyak hal waktu itu ketika kita bantu pasca tumbangnya dari Orde Baru. Apa penegasan tuh kalau presiden tidak mengendorse salah satu capres? Yang jelas endorsement dari Pak Jokowi tentu dibutuhkan untuk bagi capres. Tapi Pak Jokowi sebagai tadi saya sempat bilang dia multidimensi ya, dia kader parpol juga, lalu pemerintahan, kepala negara. Jadi ya yang paling penting adalah bagaimana badan-badan kepemiluan dalam hal ini Bawaslu, KPU itu bisa bekerja secara optimal. Jadi mau Pak Jokowi endorse ataupun tidak, yang paling jadi masalah bukan endorsementnya, tapi bagaimana alat infrastruktur negara itu disalahgunakan, kan itu saya yang menjadi keresahan. Jadi mau di endorse atau tidak, asal badan-badan dan institusi penyelenggaraan pemilu yang bekerja dengan baik, saya kira masyarakat akan memiliki perasaan itu. Tanggapan untuk tudingan bahwa presiden intervensi proses dari Tudingan kan dari mana-mana gitu. Saya dekat sama A, dekat sama B itu udah biasa lah. Tapi tadi saya sampaikan bahwa melihat Pak Prabowo juga menteri petahana dan juga adalah ketua partai Gerindra, melihat PDIP, Pak Jokowi kadernya dan partai paling banyak suaranya di parlemen, melihat Pak Erlangga
adalah Menko Perekonomian dan nomor 3 di parlemen. Tentunya dalam skema pemerintahan yang kita ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu matters gitu. Itu